Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya warga Karimun Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang sedang berada di sebuah masjid bersejarah di Pulau Karimun, termasuk masjid tertua di Pulau Karimun. Itu saya tepatnya berada di Meral, di sebuah masjid yaitu Masjid Al-Mubarak, ya. Masjid Al-Mubarak. Sejarah pembangunan Masjid Al-Mubarak ini dulu yaitu di zamannya Kerajaan Riau Lingga. Di zaman Kerajaan Riau Lingga, di zaman penjajahan Belanda. Jadi sejarah pembangunan masjid ini pertama yaitu ketika di zaman pemerintahan Amir Karimun, yaitu Amir itu wakilnya Raja Lingga pada waktu itu di Karimun, yaitu Raja Haji Abdullah bin Raja Ahmad bin Raja Fisabilillah. Di zamannya Raja Ali, ya, yang menjadi yang di Pertuan Muda Raja Riau. Pada tahun 1844. Pada tahun 1844, sekarang ini tahun 2021. Nah, jadi ini persisnya masjid ini nanti dibangun pada tahun 1883, ya. 1883. Jadi disebutkan juga, Raja Ali Haji juga menyebutkan di dalam kitabnya Tuhfatun Nafis. Jadi Karimun ini sebetulnya adalah suatu negeri yang kaya raya. Pada waktu itu, di zaman itu sudah ditemukan tambang biji timah, cuman belum dikelola pada waktu itu. Dan akhirnya akan bekerja sama juga dengan Belanda, ya, akan bekerja sama dengan Belanda. Jadi dalam rangka untuk estafet pemerintahan Kerajaan Riau Lingga di Pulau Karimun, ya, yang sudah mulai dirintis pada tahun 1828. 1828 berarti sekitar 200 tahun yang lalu, ya. Pulau Karimun ini 200 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2021. Jadi Pulau Karimun ini sudah dirintis waktu itu pada pemerintahan Riau Lingga pada tahun 1828. Jadi 200 tahun yang lalu, ya. Jadi beberapa bulan setelah Perang Karimun, jadi pernah terjadi perang di Pulau Karimun ini, yaitu peperangan antara Kerajaan Riau Lingga dengan Belanda. Nah, itu perangnya terjadi pada tahun 1828. 200 tahun yang lalu ada perang Belanda di sini, di Pulau Karimun ini. Perang yaitu yang menjadi raja pada waktu itu yaitu Raja Abdurrahman sebagai perintah di atas Pulau Karimun sebagai wakil ayahandanya Raja Ja'far bin Raja Fisabilillah. Nah, jadi yang perangnya itu yang dipimpin di Pulau Karimun oleh Raja Abdurrahman 200 tahun yang lalu. Masya Allah, 200 tahun yang lalu, ya, Karimun ini sudah dipenuhi dengan, kalau kita lihat dari nama-namanya saja, Masya Allah, nama-nama yang orang-orang yang sudah agamis, ya. Abdurrahman, Raja Abdurrahman sebagai wakil daripada Raja Ja'far bin Raja Fisabilillah. Pada waktu itu Raja Fisabilillah, Raja Ja'far yang di Pertuan Muda pada Riau yang ke-6, ya, yang ke-6. Kemudian setelah terjadi perang tersebut selesai, maka
di Karimun ini dilantik seorang amir. Amir itu wakil daripada raja ya. Kalau kita sekarang ini semacam gubernur lah. Kalau raja itu ibaratnya presiden. Jadi di Karimun ini ada diangkat seorang amir. Amir yaitu Raja Abdullah. Masih kerabatnya dari kerajaan Riau Lingga. Ini masih keluarga dari kerajaan Riau Lingga. Jadi Raja Abdullah bin Raja Ahmad sebagai Amir Karimun I. Hasil musyawarah daripada yang di Pertuan Muda Raja Ali dan saudaranya di Pertuan Muda Engku Haji Muda. Ya. Abdullah dan Raja Abdullah dan Raja Ali Haji. Jadi ini musyawarah. Ya, musyawarah untuk mengangkat Raja Abdullah menjadi amir di Karimun ini. Pada waktu itu tahun 1828 ya, 1828 setelah peperangan antara Riau Lingga dengan Belanda. Dan Raja Ali Haji itu adalah termasuk penasihat kerajaan. Raja Ali Haji itu penasihat kerajaan, ya. Bahkan beliau menyebutkan di dalam kitabnya Tuhfatun Nafis, punya satu kitab termasuk sejarah juga, menyebutkan di situ di antaranya sejarah-sejarah Karimun juga. Yang di situ menyebutkan sejarah tentang Pulau Karimun di kitab Tuhfatun Nafis tersebut, karya Raja Ali Haji, ya, yang punya Gurindam 12. Nah, jadi beliau itu sebetulnya orang mulai zaman dahulu sudah tahu Karimun itu. Bahkan disebutkan di dalam kitabnya. Apa di dalam kitabnya disebutkan? Jadi pada waktu itu setelah peperangan Karimun ini merosot sekali perekonomiannya ke masyarakat itu sangat merosot sekali, ya, sangat merosot. Sampai di dalam kitab itu Raja Ali Haji menyebutkan hampirlah mati, yaitu Karimun. Tiada suatu keluar hasil-hasilnya. Nah, itu di dalam kitabnya Raja Ali Haji. Jadi kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dari Engku Haji Muda, Raja Abdullah bersama H.N. van Bok, ini orang Belanda, pada tahun 1855 bersama anak residen Riau. Ketika itu yang bermaksud mengelola pertambangan timah di Karimun memberi gambaran masa depan pulau itu bila cadangan biji timah dikelola dengan baik. Jadi Karimun ini memang sudah mulai zaman Belanda dulu, orang sudah tahu punya timah yang baik. Nah, ini sudah dibahas. Kemudian di dalam kitab Tuhfatun Nafis kata Raja Ali Haji mengisahkan tentang bagaimana usaha-usaha orang dulu itu ingin membangkitkan Karimun. Kata beliau di dalam kitabnya, sahdan apabila sampai Raja Abdullah itu ke Karimun, dikumpulkannya segala orang-orang Karimun yang berpecah belah itu. Mana-mana yang berhutang dibayarlah hutangnya, disuruh balik semuanya ke Karimun. Maka berkumpullah mereka itu sedikit-sedikit, serta diberitakan mereka itu dengan cara yang patut. Lama-lama ramailah Karimun itu. Dan Cina-Cina pun datanglah ke Karimun, minta hendak mengambil kayu-kayu dan papan, serta membayar hasil-hasil. Makin ramailah Pulau Karimun. Jadi ini cerita sekitar 150 tahun yang lalu. Ini sudah 170 tahun yang lalu, ya. Nah, 170 tahun, 180 tahun yang lalu. Jadi Cina-Cina itu datang ke Karimun ini sudah 170 tahun, 180 tahun yang lalu, yaitu di zaman kerajaannya Riau Lingga, di zaman pemerintahan Raja Ali. Amirnya di Karimun yaitu Raja Abdullah, ya. Nah, jadi di situ mereka orang-orang Karimun pada waktu itu disuruh pulang, ya, hutang-hutang jadi bayar untuk macam mana membangkitkan Karimun ini biar ramai lagi, biar kaya. Sebenarnya Karimun ini pulau yang kaya. Dan Cina-Cina tuh tahu, nah, sangat potensi, akhirnya Cina-Cina pun datang ke Karimun ini. Ini disebutkan di dalam karangannya Raja Ali Haji. Jadi Raja Ali Haji itu juga punya kitab sejarah, bukan hanya sekedar Gurindam 12 saja. Nah, disebutkan dengan bahasa yang sangat jelas. Dan Cina-Cina pun datanglah ke Karimun, minta hendak mengambil kayu-kayu dan papan, serta membayar hasil-hasil.
makin ramailah Pulau Karimun. Jadi memang Cina itu mulai zaman dulu dia berdagang saja, berdagang terus, maka tambah ramailah Karimun. Ya. Itu termasuk sejarah masuknya orang-orang Cina ke Pulau Karimun. Ya, ternyata waktunya itu sudah sangat lama, ya sudah sangat lama, masih di Kerajaan Riau Lingga di zaman Belanda, ya sekitar 170 tahun yang lalu sampai 180 tahun yang lalu. Jadi singkatnya, setelah berhasil memakmurkan Pulau Karimun, Amir Raja Abdullah ya membangun sebuah rumah ibadah. Ya, setelah usahanya beliau ini menjadi amir di Karimun ini, kemudian bisalah majulah perekonomian di Karimun ini, maju luar biasa. Kaya Pulau Karimun ini mulai zaman dulu sebetulnya, mulai zaman kerajaan. Kemudian Amir Raja Abdullah mulai membangun sebuah rumah ibadah. Nah, setelah maju, perekonomian maju, bangun masjid yang bagus untuk ibadah, ya. Ibadah yang permanen. Seiring dengan bertambahnya jumlah kaum muslimin dan muslimat di kampung Meral. Meral dulu kampung, ya. Tapi dulu mohon maaf, Meral itu kampungnya kaum muslimin dan muslimat. Makanya masjid pertama dibangun oleh Raja Abdullah ini, ya, Amir Raja Abdullah ini di Meral. Ini tepatnya kalau sekarang ini di sebelah kantor bea cukai. Di sebelah kantor bea cukai. Jadi setelah ramailah kaum muslimin, perdagangan ekonomi sudah meningkat. Kemudian Amir Raja Abdullah membangun sebuah masjid, ya. Membangun sebuah masjid, rumah ibadah, yaitu diberi nama Masjid Raya Al-Mubarak, yang ketika itu disebut dengan Masjid Raya, ya, Masjid Raya, tulisannya Raja, jadi Masjid Raya, Masjid Raya, yang masih kekal hingga saat ini. Masjidnya ini ada di belakang saya. Ini adalah masjidnya di belakang saya. Kalau kita berbicara tentang umurnya, itu didirikan pada tahun 1883. Ya, 1883. Jadi kalau tahun Hijriahnya 1301, sekarang 1301, 1441. Ya. Nah, jadi sekitar 1400, sekitar hampir 150 tahun yang lalu, ya. Umurnya hampir 150 tahun. Masjid Al-Mubarak yang ada di belakang saya ini. Ini masjid bersejarah, ya. Masjid bersejarah yang mendirikan yaitu Amir Raja Abdullah di pemerintahannya yang di Pertuban Muda Raja Ali, Kerajaan Riau Lingga. Demikianlah sedikit tentang Masjid Al-Mubarak. Adapun bukti daripada diberdirikannya masjid ini pada tahun 1883 atau 1301, yaitu ada kaligrafi, ada di dalam masjid ini sebetulnya kita ada di dalam masjid sampai sekarang ada kaligrafinya di dalam. Nah, itu di mimbarnya itu dituliskan di situ sebuah kaligrafi pada tahunnya menggunakan tahun Hijriah 1301 Hijriah. Itu membuktikan diberdirikannya masjid ini. Ini adalah termasuk peninggalan yang berharga, termasuk suatu hazanah, ya, bagi negeri kita ini, di bumi berazam ini, yang seharusnya kita tahu, karena ini adalah sejarah kampung kita. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir. Berbuka hanya tinggal hitungan menit lagi, ya, insya Allah semoga puasa kita pada hari ini diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kekasihnya dan kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat kita cinta kepada masjid, insya Allah Allah akan cinta kepada kita, Rasulullah akan cinta kepada kita. Sekian dari saya, dari awal sampai akhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.